langsung mawon kita mulai pengawasan menikah dan pengawasan surat Al-Fatihah. Kemudian kita sedanten diparingi keberkahan saking kita dengan kita ngaos. Kemudian barokah ngaji kita sedanten diparingi istiqomah kalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sedanten pikantuk ilmu ingkang manfaat. Kemudian kita sedanten nalikane pecah diparingi Gusti Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Fatiha bin Syukur wa barakatuh Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallallahu alaihi wasallam wa ala asyhadu an la ilaha illallah. Wa ala dunya kullu min al-muslimin wa muslimat. Wa syaikna ala qasam sallallahu Allah adalah yang dirahmati firman berkati maksudnya anwar wa akan diakhiratkan bahasa Allah yang berkati bahasa amin dan berkati fikir dunia wal akhirah. Ya surahil Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. At-targhibu fil imamati wa adami taqwili. Tawikiko hadis kang gemenake fil imamati ing dalam dadi imam wa adami taqwili lan ora anane ndawakake salat. Maksudnya nalikane salat jamaah. Kalau ini dibahas tuntas masalah apa nih Bu? Salat jamaah kali shaf awal dengan berbagai macam keutamaan dan ancaman bagi orang yang menyepelekan. Saniki kita membahas tentang hadis yang menerangkan keutamaan bagi orang yang menjadi imam. Lah dados imam niku lek mriki kedah agame takwili, ojo suwi-suwi. Ojo suwi-suwi. Ini dalam kategori ketika kita menjadi imam makmumnya secara khalayak umum. Maksudnya wong-wong umum. Kecuali misal wonten yai dados imam. Tujuannya ditaklim untuk memberikan pengajaran kepada santrinya. Baru tidak apa-apa. Misal contoh satu berdirian membaca surat itu satu juz misal tujuannya lil-hifdi kayak arek kayak iso malan boleh tapi lek misale wonten tiyang iki wae nggih ngimami lah kok maca sak juz jamaahe langgar alamat boleh napa lek mau sak juz ngoten niku sae oh sae karena umum kecuali kalau jamaahnya ini dalam ranah khusus. Contoh ten Mekah bener ten Mekah niku halayak umum tapi ten mriku wonge gelem ibadah kabeh doyan ibadah sregep ibadah gak kepotong masalah nopo-nopo. Ya ten mriku mali kita pas nalikane umroh nggih mungkin nggih kita sedangkan saged ziarah ten Mekah Madinah nggih.
Dadak alhamdulillah rek sampun nggih, mugi-mugi nambah malih itu. Ngoten niku nggih pun supe ditengahne kados kula ngeten iki. Masya kula kepingin. Memang itu khalayak umum, akan tetapi di sana itu orang tujuannya untuk memperbanyak ibadah. Tadi kalau pun kesusu istilahnya. Buatan enten tiang kesusu. Sing gak oleh itu nalikane wonten wong sing kesusu nih gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amma ashabahu khamsa shalawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kanjeng Nabi nate dawuh, barang siapa yang menjadi imam dari rekan-rekannya, maksudnya itu orang yang ada di sekitarnya, dia ditunjuk sebagai imam sholat berjamaah 5 waktu, khamsa sholawatin 5 waktu, imanan dia ini sholat ini mau mek siji tok tujuannya iman tergusi Allah, tujuannya semek lillahi ta'ala, wahtisaban lan arep-arep swarga Gusti Allah. Syaratnya niku siji 5 waktu, nomor kali iman percados ten Gusti Allah tok. Maksudnya napa? Tujuannya iku mek Gusti Allah. Wahtisaban arep-arep swarga Gusti Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka imam yang seperti ini nanti seluruh dosa yang telah dia lakukan seumur hidupnya itu di ngapura kali Gusti Allah. Tapi dosa sing cilik, yang gede, contoh kayak zina dan lain sebagainya, itu harus benar-benar ada yang namanya taubatan nasuha, ada usaha untuk bertaubat. Tapi kalau yang dimaksud di sini diampuni segala dosanya yang telah dia lakukan, yang dimaksud di sini adalah dosa yang kecil. Wonten kategori dosa yang besar. Ya, apa yang tertera di dalam Al-Quran itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, nadawu sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amma qauman falyattaqillah wal ya'lam annahu dhaminun mas'ulun lima dhamina. Wa in ahsana kana lahu minal ajri mislu ajri man shalla khalfahu min ghairi ayyamkus min ujurihim syai'a wa makana min nafsin fahuwa dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa ada seseorang yang menjadi imam bagi sebuah kaum, falyattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah. Kerangkan jadi jawab pandangannya manusia itu sebenarnya bukan tiang itu, bukan orang lain, musuh kita itu bukan orang lain, tapi terkadang hati kita. Harus hati itu kadang lu cepat timbang nopo mau lu cepat serp harus hati. Makanya kali Kanjeng Nabi ditekankan falyattaqillah, wedi Gusti Allah, wal ya'lam, dan ketahuilah annahu dhaminul mas'ulun lima dhamina, karena sesungguhnya imam itu menanggung sholatnya makmum. Nek panjene sampeyan iki ditakdir sebagai imam, hati-hati. Wadiyo ning Gusti Allah, dawuh Kanjeng Nabi. Ketahuilah bahwasanya imam itu menanggung sholatnya makmum. Wa in ahsana kana lahu
minal ajri mislu ajri man shalla khalfahu min ghairi ayat usul min ujurihim syai'ah. Karena ketika si imam ini tadi berhati-hati hingga akhirnya sholatnya sempurna, maka si imam ini nanti akan mendapatkan pahala. Dadose pahala piyambake sholat kali plus bonus pahala tiang sing sholat dados makmum sedanten niki mau. Tapi pahala makmum niki wau sholat niki wau pahala mboten kurang. Imam niku berarti pahala wonten kali sing setunggal keranten piyambake niki wau sholat. Terus yang kedua bonus mendapatkan pahala sama seperti pahala orang-orang yang sholat di belakangnya. Dados makmum niki wau niku pahala niki wau dirupakno di dikene niki. Tapi makmum niki nggih tasih tetep wonten ganjarannya. Wa makana min naqsin fa huwa alaih. Akan tetapi lek misal wonten kurangi nggih makmum niki wau kan malah akhire melu salah. Lah salah makmum niki yo ditimpakno nang gone imam. Dan makmum sing salah niki wau kesalahane dihapus. Benten kalian niku wau nggih, dan niku wau pahala ya ini dikira ning imam, tapi makmumnya tasih wonten pahala ya. Benten lek misale nglakoni kesalahan, misal imamnya nglakoni kesalahan. Tuh kok misale lali gak wudu atau misale lali mau pakaian ini wau najis mau berikut. Misal seperti itu. Terus dhewe salat. Nah pas nalikane salat niki wau maka semerat baru eling atau misalnya eling hingga akhirnya sampai selesai sholat semua. Nah mongko kurangi makmum ini kan akhirnya malah makmum ini mau kan gimana batal malah podo kayak gak sembahyang karena berimam pada orang yang memiliki hadas mboten ansah ya podo karo terus sembahyang sih. Kok sampai makmum iki mau mboten sembahyang ngantos subuh bisa. Misal sholatnya isya sing salah gitu loh, jelalah sampai subuh gak sembahyang. Dosa makmum iki mau ditimpa nang imam. Andite enak imam. Tapi kalau boten meden-medeni lho. Kalau meden-medeni. Nah, karena peran imam yang sangat penting ini, maka Gusti Allah niku sampai memberikan keistimewaan kepada imam. Jadi juga seperti yang diterangkan, wufiro lalu maka pada mengganti dosa sing dilakoni mulai dari balik sampai detik itu, dosa-dosa sing cilik niku disepuro kali Gusti Allah. Maka dari sini Nabi menekankan hanya takil, hati-hati, bertakwalah kepada Allah, hati-hati. Nah, tapi jangan pun wedi lebih kalau misalkan sudah ditunjuk menjadi imam ya kudu maju, atau kalau misalkan sudah nggak ada orang lain ya maju, atau kalau misalkan sudah istiqomah menjadi imam ya harus menjadi imam bagaimanapun. Tapi ini adalah manfaat dan risiko. Jadi hadis ini itu bukan kok ngojo-ngojoi, enggak. Hadis ini itu menunjukkan lek imam itu kok faedahnya seperti ini. Jika benar, kalau salah nanti risikonya seperti ini. Maka sebagai para imam harus berhati-hati, Karena sallallahu alaihi wasallam yanhal a'immata anitaqwili binnas wa yaqulu idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif
fa inna fihi mudha'if was-saqim wal kabir wa dal hajah fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kanjeng Nabi dahulu, Nabi itu melarang. Nabi itu melarang bagi para imam untuk melamakan sholat ketika berjamaah. Dawuh Kanjeng Nabi pripun? Idza shalla ahadukum linnas, ketika kalian menjadi imam berjamaah, falyukhaffif, maka persingkatlah. Maksudnya persingkat itu yang di sebatas tumanina wajar, cuman jangan sampai terlalu lama. Kan wonten sing namanya batas standar, nggih. Wonten batas standar. Batas standar itu biasanya kapan? Setunggal. Tergantung uruf pendapat banyak orang. Mayoritas orang mengatakan itu standar, gini itu standarnya. Standarnya memiliki, ya berarti standar ini jangan lebih, ya jangan kurang. Maksudnya kurang itu udah cepet-cepet, dan jangan lebih udah kesuwe. Fa'inna fihumud do'if, karena jamaahmu ya dari Kanjeng Nabi. Orang-orang yang berada di belakangmu yang menjadi makmum itu terkadang ada orang yang lemah fisiknya. Nyun sewu, kadang ya wis lemah, kadang ada yang sakit, tapi beliau masih memaksakan untuk sholat. Wasaki melamun kang loro, wal kabiru dan orang yang sudah tua. Wadal hajati, dan ada orang yang memiliki keperluan, sholat dan kaki. Kalau bosok yang buban ini sholat dan kaki. Bosok yang malang dan kesusu gopo. Jadi dia mendahulukan sholatnya. Kemudian setelah sholat ini sebenarnya dia sudah punya rencana. Sudah misalkan niki pun badhe nekani undangan. Oh tapi tak sholat sih, tak sholat jamaah. Gelala imam ini kita membaca alif lam mim Al-Baqarah 3 juz ini. Ya malah akhirnya sing asine makmum mungkin mau wajib juga mendatangi sebuah undangan. Krono sholat iki mau nek dawa kan sunah. Gitu. Kados maca sak juz sebenarnya sini antara 1 juz sampai 10 ini sebenarnya jami. Tapi tergantung situasi. Atau mempunyai hajat yang lainnya, contoh kesusu bola apa boniki wau nyun sewu gitu nggih nek misal enggak ada putra alit pembrio jenengan tinggal turu berarti boleh ketani. Nah kok ternyata imami suwe padahal itu jenengan gendel gitu nggih. Yang dimaksud itu ada potensi orang lain itu sampai sakit hati lah, ini lho sing mboten asa. Duh, suwe mesti. Kita gitu tadi. Kadang terawih biasanya ini langgar alamuan. Malah kok pindah. Duh, sama kati nanti, kati terawih duh kok dikudu. Sing imami suwe. Bahkan sampai mitehi jadwal. Nanti kan saat ini hebatnya tiang. Nggih. Loh, bukan salah jamaahnya. Berarti ada hal yang harus ditelusuri lebih dalam. Buh niku yang saya tuh imam. Makanya imam gak oleh suwi-suwi. Karena gini ki wau, kan di Nabi bahkan sampai detail. Ono wong sing apes, maksudnya apes apa lemah. Fisiknya ku gak kuat. Yo lek sik enom gak apa-apa.
Pemana lek santri misal contoh ten pondok misalnya kudu manut ning kiai gak masalah. Masuk ke satu kudu manut ning kiai. Tapi lek wong umum akan tetapi lek dawuh Kanjeng Nabi fa iza shalla li nafsi falyutawwil masya. Tapi lek misal awakmu sholat dewi utawa duwe jamaah dewi khusus falyutawwil masya sakar wis mbok dawat-dawat model ya terserah. Dan ini sholat apapun, apapun, niku fardhu, niku sunnah, tetap tidak boleh dipanjangkan ketika kita sholatnya ini halayak umum. Makanya sallallahu alaihi wasallam lan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sholat iku ngentengake, maksudnya ngentengake iku mempersingkat durasinya, mempersingkat durasi sholat ma'itmamiha. Akan tetapi Nabi ini meskipun durasinya singkat tapi rukun-rukunnya ini sempurna, sunnah-sunnahnya ini sempurna. Dalam artian apa? Cepat boleh tapi jangan sampai afdoliyahnya ini ketinggalan. Tumaknina sholat itu ono sing cepet tapi kecepatan sing sholat tarawih lah 20 menit jangan sakit satu bayangan 10 menit itu kan ada itu wis tuku ono sing diwaca bilang nonton orang-orang ya iku cepet tapi gak itmam. Lek Nabi niki cepet tapi itmam. Dalam artian apa? Masih ritmenya cepat tapi Rasul ini masih melakukan kesunah. Maksudnya saya wonten standar deh. Jomorong imamnya kudu cepet gak oleh imam ku suwe-suwe moro ngowok sembayang. Sembayang dur nek sak menit bisa. Nah gitu. Jadi harus ada standarnya. Jadi imam itu harus ada standar. Sambut. Itu tadi membahas tentang sebagai imam. Nah, kategori imam itu ya nopo sih. Kita kan sudah tahu imam itu ya nopo keutamaan nih. Imam niku setunggal. Sing penting niku akil Islam. Kemudian bolehkah ketika kita menjadi misalnya kita punya putra kita ini belum balik jadikan imam, boleh apa enggak? Jawabannya boleh selagi dia mengetahui bab fikih secara sempurna. Maksudnya bagaimana? Dia ini sudah memiliki potensi ilmu yang misalnya saya lari ini jebulan lari pondok tapi masih muda belum balik boleh jadi imam boleh nggak ada syaratnya udah tua umur piro gak betul tapi harus memiliki niki wow kapasitas ilmu tadi yang memadai yang setara imam fasih terutama fasih itu ini kalau misalkan masalah bahasan umur sama kapasitas keilmuan ini wonten cerita sing rada ndagel. Imam Syafi'i niku hafal Quran umur 7 tahun 30 juz 7 tahun ngawon hafal. Terus beliau menjadi mufti ini pun apa? Berarti wong sak dunya nek takok ilmu fikih kudu Imam Syafi'i. Niku mufti.
ketika usia 12 tahun. Delala pas poso Ramadan, dia ngarepe santri-santri nih mak. Awan-awan itu mangan. Dar yo. Santri ini kaget tuh. Jenengan kok boten poso sih? Iki Ramadan, jenengan kok boten poso? Duh, aku sih burung balik. Aku sih umur 12 ya. Aku sih burung balik. Udah terus mufti yo kudu imam sembahyang mana iki. Oh, oke. Gitu. Mufti niku gua wong sak dunya nek takon wong mufti kudu ning Imam Syafi'i niku mufti kan. Masih usia 12 tahun niku tasih dereng balik. Puasa Ramadan yo gak wajib poso sih ana tasih dereng balik. Jadi kalau untuk menjadi imam ini tidak ada batasan, tapi ada kriteria dan ada urut-urutannya. Yang pertama, yang harus dijadikan imam yang pertama adalah kapasitas ilmunya, dan ini mencakup tentang fasahatul lisan, kefasihan lisannya. Karena yang ketika kita sholat ini termasuk ada yang namanya rukun qauli, kayak membaca Fatihah. Ketika bacaan Fatihahnya yang kita dibuat fasih, nggak sah, nggak sah sholat. Baik ini sholat jahar ataupun sholat siri. Ngerti nggih? Baik ini sholatnya itu suara dengan suara yang keras atau tidak. Yang pertama kapasitas ini. Misal gak ono, misal nggak ada, baru dipilih orang yang fasih dalam membaca surat Fatihah. Misal nggak ono, golek sing suarane penak. Misal sing suarane penak gak ono, golek sing wajahe ganteng. Ya misalnya gak ono nggih terpaksa sawonten ini gua. Iku urut-urutannya, rutbahnya, tertibnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah kapasitas ilmunya. Nek misal wonten padha wong alim siji jine tuwa siji jine nom, maka yang didahulukan asyakhu minhu. Maka yang didahulukan adalah yang lebih tua. Ini bahasan tentang rutbah imam. Tapi sak wonten imam. Dalam artian gini, kategori imam ini tadi itu sebenarnya juga mengaku, tapi mengingat kadang aja gale imam sembahyang ning langgar untung-untungan nggih. Iku batasan apa nggih rutbah tingkatan imam kategorinya itu beda. At-tarhibu min sabbil imam. Jambon itu tadi membahas tentang imam, keutamaan menjadi seorang imam. At-tarhibu min sabbil imami. Hadis menerangkan tentang ancaman bagi seorang makmum yang mendahului gerakan imam. Kapankah makmum itu batal ketika mendahului gerakan imam atau ketinggalan gerakan imam? Ketika sudah melebihi dari 2 rukun. Ketika sudah melebihi dari 2 rukun, maka secara otomatis ketika dia berada dalam suatu jamaah, dia dihukumi mufarokoh. Mufarokoh ini pun apa? Ya wis kabeh itu jamaah. Contoh, misal wonten tiang maca Fatihah, ini status makmum. Delala suwe. Jadi dia mengakhirkan dirinya daripada imam. Imam ini kiwau sampun ruku,
berarti ini satu rukun. I'tidal satu rukun. Sujud berarti ini sudah mufarokoh, ini enggak jamaah berarti. Ini sudah bukan jamaah. Maksudnya apa? Jadi dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Pahalanya sama seperti dia itu sholat sendiri. Itu maksudnya mufarokoh nih gini. Dia memisahkan diri. Atau dia ini mendahului imam. Contoh, imam ini kiwau rukuk. Delala lari itu itidal, moro langsung sujud, moro langsung lungguh. Berarti ini kan sudah 3 kali. Maka ketika dia mendahului imam seperti ini, dia batal. Kalau lebih dari 2 rukun. Nah, pokok patokannya itu 2 rukun. Nah, bolehkah ketika seorang makmum itu mendahului imam atau mengakhiri imam? Maksudnya mengakhiri itu dia itu mengakhirkan diri. Jadi imamnya jadi misal imamnya ini rukuk, dia masih berdiri. Namanya tidak, dia rukuk. Ini kan berarti dia mengakhirkan diri. Boleh, tapi ada beberapa ancaman di sini. Qala Rasulullah alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin." Apakah kalian tidak takut ketika kalian sudah mengangkat kepala kalian qoblal imami, tapi imam belum mengangkat kepala kalian? Misalnya imam ini mau sujud, delalah makmum ini mau morong lungguh. Terus si imam ini mau dereng lungguh, dia sudah duduk mengangkat kepalanya sebelum imam. Apakah kalian tidak takut nanti ketika di hari kiamat Allah SWT akan mengganti kepala kalian dengan kepala imam? Atau sing wong sing disi sembahyang, maksudnya disi sembahyang imam, gerakannya imam, atau mengakhiri. Tapi sebenarnya di sini kalau lafadznya itu sabkil imam, mendahului imam, tapi termasuk pula mengakhiri. Jadi bagaimana? Imam gini harus gini, imam gini harus gini, harus diikuti. Fi riwayatin ayyuhawwilallahu suratahu suratahu marin. Fi riwayatin suratahu kalbin. Diganti sirai keledai. Dan dinten kiamat niku nggih. Dari kiamat nanti dikumpulane padang mahsyar niku wonten wong niku totoke sirai niku digentos totoke keledai. Nopo soalnya dia ini pas nalikane singen tendunya niku jamaah disi imam atau ngareni imam. Saya mengatakan hadisnya ini dengan lafaz ayyuhawwilallahu suratahu suratal imam. Buatan kok namun ada yang mengatakan enggak nek sirai tok saawak kabeh diganti ke imam. Fi riwayatin surat kalbin. Ada sebagian riwayat juga yang mengatakan diganti seluruh tubuhnya ini diganti seperti tubuhnya anjing, seperti itu. Terus ingkang langkung saeniku Imam Allahu Akbar entek bar niku kita baru melakukan rukunnya. Jadi Allahu Akbar, bar itu kita melakukan rukun selanjutnya. Biar tidak termasuk pada hukum sabkil imam atau takhiril imam.
Qala sallallahu alaihi wasallam alladzi yukhfidu wa yarfa qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Jadi Nabi nanti dawuh barang siapa yang menundukkan kepalanya, maksudnya rukuk bisi, maksudnya yang dimaksud beliau itu rukuk, atau wayarfa mengangkat kepalanya, atau itidal qoblal imami sebelum imam, innama nasiyatuhu biyadi syaitan, maka kepalanya ini bun-bunane ini gitu, nasiatu ini bun-bunane ini ku dicengkram di setan, dicengkram kali setan. Ini dawuh Kanjeng Nabi boten goro, Kanjeng Nabi ini boten mungkin goro, sudah pasti. Ya berarti ini benar sirai ini diwau di cengkram oleh setan. Ya mungkin karena faktor ini pula kadang wong itu sampai sholat khusyuk, sholat ini kewo tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat ini kewo galillahi ta'ala ya krono dicengkram oleh setan iki. Kan nyata ini kadang bukan hal yang napa nggih, kadang kan hal yang sepele yang kadang kita enggak kepikiran ngoten gitu, lurus. Yang perkara yang remeh. Bahkan hal yang detail seperti ini loh. Kenapa sih kok seperti itu? Karena kita itu harus ikut imam. Lek wis melo imam itu kudu manut. Kalau sudah ada pemimpin harus manut. Apapun itu. Ojo sampai ketika kita dipimpin tapi ada sebuah kerusakan yang disebabkan oleh tangan kita sendiri. Termasuk dalam jamaah. Jadi terkadang kerusakan ini tadi itu disebabkan oleh diri kita yang tidak mau manut nanggone imam niki lho, nanggone pemimpin. Termasuk struktur apapun. Entah itu organisasi, perkumpulan, golongan, partai, dan lain sebagainya. Iku lek misalnya manut ketua, aman. Tapi lek ono sing ngerajal ngono langkah dewi gaya modul dewi itu termasuk referensinya ini jamaah itu, representasinya ini jamaah. Nah, bahkan dari sisi yang begitu detail Rasul ini menjelaskan nek dadi imam iku aja suwe-suwe, nek dadi makmum iku ya aja diisi imam, ya aja ngaringi imam. Nabi itu sangat ngerapikno itu. Nabi itu perhatiannya pol dan kita bojo jenengan kalah perhatian. Bahkan sampai urusan akhirat Kanjeng Nabi itu masalah detail kasusnya itu diperhatikan. Sampai wonten hadis sing nerangno sakit iman. Ono sing nerangno tentang iku wae golek dadi imam yo suwe-suwe. Dan lain sebagainya. Perhatian Kanjeng Nabi. Tapi kita kadang ini mboten sadar. Ini kira beda menit. Surat Isya. Kira penting. Dalam kansal menit tadi. Iwan kita buka pertanyaan mau di kerandang sampun binjeng iki akar di bufi kosri sholati bab tentang kosong sholat. Jadi ini nanti sekalian besok babnya itu biar dijelaskan secara rinci. Kalau misalkan dijelaskan di sini nanti takutnya nopo blunder itu nopo
bulat. Jadi masih sambincing itu diterangkan secara gamblang, secara rinci. At-targhibu fi qasri sholati karena Rasulullah alaihi wasallam yuqassiru fi safari taratan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo ibu-ibu, bapak, enggak mau pertanyaan. Duh, kok bareng lebih cinta. Apa itu Burian? Monggo. Imam itu lain biasanya sholat asar 4 rakaat itu lain jadi 5 rakaat itu cukup. Oh. Di belakang tidak ada yang ingatkan, takut kalau ikut coba itu. Jadi ada ya termasuk kasusnya seperti tasyahud awal kemarin. Ya namanya ruknul tar. Tapi ketika si imam ini tadi kok sudah ngeyel nih. Maksudnya dia ini kok berkeyakinan kalau sholatnya 5, sedangkan makmumnya ini kok 4. Itu ada beberapa pendapat. Salah satu pendapat yang paling terkemuka itu pendapatnya Imam Nawawi. Dia berkata demikian. Jadi kalau misalkan si imam itu lupa bilangan rakaat, entah itu kurang atau lebih, misal sholatnya sini sekawan, adalah rakaat ini kali 5. Kita sebagai makmum harus mengingatkan ketika imam ini wis kadung ngadeg, solusinya bagaimana? Makmum duduk, gak usah ngadeg. Lek ngadeg batal, imam kersane. Karena imam ini sudah yakin. Lah lek yakin iku lek bahasa kita iku dhamir mukallaf la yuzalu bisyak. Dhamir mukallaf la yazalu atau la yuzalu okamakol yuzalu bisyak. Lek wong iku wis yakin lek pas nalikane ibadah iku gak iso dihilangkan dengan sebuah perkara yang meragukan. Contoh, ini sebagai gambaran bahwasanya keyakinan seorang mukallaf itu tidak akan berubah meskipun dimasuki dengan perkara yang meragukan. Contoh, jenengan sholat piyambak. Kula ten mengking ningali jenengan sholat. Jenengan iki mau asine sholatnya maghrib bisa contoh. Kula ngertos, badhe sholat apa jenengan? Kula sholat maghrib untuk dari sholat maghrib. Oke, monggo ya sholat maghrib. Delalah jenengan iki mau petang rakaat. Kula ngertos ten mengking nyanjangi jenengan. Lho Pak Hani jenengan iki maksud iki mau sholat maghrib kok petang rakaat. Pas kan sholat niki. Karena saya bukan makmumnya. Jadi nggak bisa kok subhanallah kok sakit. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Hari harus dilanjutkan. Karena nggak ngaruh dan sah. Karena beliau sudah zon berprasangka mengira-ngira bahwasanya ini tadi rakaatnya 3. Jadi nggak bisa dirubah dengan keputusan apapun. Termasuk imam iki mau. Lek imam iki wis kadung ngadeg. Ya wis, karena keyakinannya ini tadi masih 4. Kita sebagai makmum yang sudah merasakan ya wis diem. Karena kita sudah mengetahui kalau ini rakaatnya 4. Lek kita ikut, berarti kita ini ikut salah. Ngoten nggih. Katanya ngeten. Imam niki wau kan salate rakaate gangsal niki kan mergo yakin. Kalau rakaatnya ini tadi 4. Ngoten to. Nggih. Imam niki wau. Kita sebagai makmum sudah tahu kalau ini salah. Sudah mengingatkan imam wis kadung ngadeg, berarti sudah 5. Sebagai makmum kita harus duduk. Maksudnya apa? Ya kita seperti posisi tahiyat akhir, nunggu imam sampai selesai. Imam selesai tasyahud akhir,
salam kita ikut salam. Karena imam niki ngelakoni 5 rakaat karena dia yakin kalau sholat ini kirosik petang rakaat, sedangkan kita makmum kenapa kok duduk, kok gak melok ngadeg? Karena kita tahu rakaatnya wis 4. Dalek wis tahu rakaatnya 4, ojo ditambahi maneh. Ditambahi maneh itu berarti kita menambahi sendiri. Maka ketika kita menambah sendiri otomatis batal. Karena keyakinan kita itu sudah 4. Bingung ya Pak? Jadi imam sudah diri Nggih. terus Nggih sampai selesai. Nggak boleh. Karena itu tadi, karena ada yang namanya rukun tam. Kecuali kalau misalkan imam niki wau berdirinya masih belum sempurna. Misal niki wau rodo setengah ngeten moro subhanallah. Ya Allah, iki lah wis patang rakaat. Lah apa tak tambah? Akhirnya lungguh. Ini boleh. Tapi lek wis ngadeg jejeg kene di kandhane mboten saged. Subhanallah sampai sing guru ku bangga subhanallah. Misale. Karena imam ini gak sadar dengan kesalahannya. Ya wis. Kita sebagai makmum pripun? Ya nunggu salamnya imam. Duduk tasyahud akhir. Ojo melok nambahi, lek tak nambahi ta Bapak. Karena kita menambahi rakaat 5 itu bukan karena kita ini lupa, bukan karena itu keyakinan kita, tapi karena kita ikut imam. Imam salah kok sama ngikuti. Nanti maksudnya bukan kok imam salah, enggak, karena imam keyakinannya seperti itu. Dan keyakinan itu nggak bisa dirubah. Jelas gak? Tuh. Ibu monggo. Nggih. Kalau biasanya tuh kalau bola tiga itu nanti kok enggak selesai, nggak sampai menggunakan langsung duduk gitu, langsung sujud. Oh, nggih. Ya maka lebih baik kita langsung iktidak lil imam, ikut kepada imam. Ikut imam, nggih. Karena sampai tuntas itu. Nggih, sebenarnya ngeten Bu. Dalam artian ngeten. Sebenarnya kita membaca itu kan hukumnya sunnah, ngeten Bu. Tapi ikut imam ini hukumnya wajib. Ngeten Bu. Tapi ada taraf. Dimana taraf ini tadi itu juga menjadi tolak ukur ya, karena ini tadi ini ada standarnya. Jadi kalau misal kita ini tadi kok sudah membaca lah kok imam iki walaupun kadung sujud gak apa-apa kita lanjutkan, tapi ngikutin cepet ini apa mana kasusnya kasus imam ke terawih ngoten nggih. Terawih kan wangel. Nggih. Ya wis. Nggih. 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 Kan 2 rakaat. Nggih. Itu kedua itu kita ikut dulu. Nggih. Kita sedang 1 rakaat. Nggih. Yang 1 rakaat itu rakaat kunut sendiri atau tidak? Kunut sendiri. Oh. Nggih. 2 kali kunut. Nggih, 2 kali. Nggih. Dan kunut yang pertama niku iktidak ikut ke imam. Jadi cara hitungannya itu rakaat pertama kita. Adapun itu rukun kunut itu tadi itu karena kita ikut imam. Dan untuk ganjaran jamaah niki wae. Kategori jamaah niki wae. Nah, kan misal nggak kunut, pripun, gimana napa-napa, tapi harus menambah sujud sahwi. Nggih, karena kita harus ikut imam. Kalau kita ikut imam, ya berarti apa yang dilakukan imam harus kita lakukan.
kalau nggak dilakukan, misal sunnah kunut tinggi wau, itu sujud sahwi. Meskipun toh di rakaat keduanya ini harus sujud sahwi. Tapi kan gak sekecoh malian doa kunutnya 2 kali mandi kan. Oke. Saya kadang wonten itu santri yang beling wonten itu. Dan wonten itu ngenteni mantun kunut, imam sujud baru langsung deh takbiratul ihram langsung sujud, terus tidak usah maca Al-Fatihah, langsung sujud. Sah, tapi tidak dihitung satu, dia harus mengulang 2 rakaat lagi, maksudnya menambahi 2 rakaat. Nah, oke. Untuk batasan sholat masbuk itu ketika imam sudah i'tidal. Ketika dia itu i'tidalnya sudah tam, sudah sempurna, itu sudah masbuk. Rukuk itu masih belum. Kenapa? Karena dulu ada cerita itu Sayyidina Ali, beliau mau sholat jamaah, delalan deh, saking takdimnya beliau ke siapapun yang lebih tua. Karena beliau ini takdim. Akhirnya tengah Juni ini delala wonten tiang nini tiang nini ku wedok pun sowopoh melakukan alon-alon. Sayyidina Ali kita takdim kawan indisi, sedangkan waktu subuh ini waktu ini singkat. Akhirnya Gusti Allah niki karena melihat niki wau nggih takdime Sayyidina Ali niki akhirnya nopo ngutus malaikat sing nyekel srengenge niki komo gandoli sih. Kali Kanjeng Nabi niki digandoli ambek malaikat Jibril. Rukuk. Posisi Nabi itu masih rukuk. Sik, ojo ngadeg sik. Ojo ngadeg sik. Entenono dekono ono Ali ku sik mlaku bunuh-bunuh. Kono dek iki takzim di ngarepe ono wong tuwa. Delala. Pas tengah masjid wong wedok niki wau boten teng masjid. Tapi ndelalah menggok ning kuwile wong Majusi. Kuwile agama penyembah api. Sayyidina Ali ini batine wong lek tirose wong Al-Anwar paling ngene, waduh romo tak serendelahi lapor tak tenteni lah kok nyata menggoke nang kuil iki mau gak masjid. Akhirnya ketika beliau sampai melihat Rasul masih rukuk, akhirnya beliau ngendikan Sayyidina Ali ini alhamdulillah. Lah pas nalikane sanjang alhamdulillah niki niku Kanjeng Nabi dawuh Rabbana lakal hamdu yang apa sini mil samawati wal ardi wa milul ardi min ma syi'ta min syai'in. Munggai maksudnya iktidalnya itu dianjurkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah itu kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu mendengar Sayyidina Ali muni alhamdulillah. Makanya itu Sami Allahu liman hamidah. Namun jadi ini kok batasannya. Baru ketika Sayyidina Ali ini kalau rukuk Kanjeng Nabi tidak niki dihitung 1. Berarti nopo Sayyidina Ali niki wau sanes masbuk. Sanes masbuk. Beliau dihitungnya 1 rakaat. Kata niku ceritane. Sampun Bu. Al-Fatihah.
Tapi bihadil qadar idza wajadtu min al-fatihati wa zallat wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.